Udahlah termol, cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Sekarang, mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut. Di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk sebuah ijazah. Hal ini menimbulkan sinyalemen bahwa kedua salinan ijazah tersebut tidak berasal dari satu master fisik ijazah yang sama. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ya penasaran, Profesor Sofian pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Juliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofian Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Hidayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Hidayati.
Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Cinem. Saat Cinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30S PKI, Cinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terahirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Cinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Cinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikitpun secara kajian jurnalistik terhadap buku tersebut. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Hanya sebuah tujuan yang ingin dicapai, merasa hidupnya di dunia langit, tapi melupakan akhiratnya. Nah, Jokowi bikin malu, malah menjatuhkan martabat insiur. Ayo gugat para insiur, Indonesia jangan diam. Nah, tangkap yang ngalang-ngalangin, termasuk penyidik dan juga termul-termul juga pengacaranya dan lain-lain yang terlibat membela orang yang salah kok dibela, harus ditangkap. Ayo Bu Anwar Usman, angakulah mosok nggak tahu sih ya. Mulyono ini sepertinya ada penyakit hati yang ingin menjadi orang lain. Ya, dia malu pada dirinya sendiri mungkin karena wajahnya jelek atau latar belakangnya tidak jelas. Jadi pengen jadi orang lain. Salah satu gangguan psikologi. Ya, kalau awalnya saja sudah menipu, ya seterusnya akan terus menipu untuk menutupinya. Nah, dari foto saja sudah beda. Nah, selagi TNI dan Polri milik PKI berijazah palsu, jangan harap negara aman. Ya, kecuali rakyat harus bersatu melawan untuk mengambil alih bangsa. Nah, ketum penguasanya lah yang harus bertanggung jawab. Nah, jawab secara yuridis, ya, tangkap, hukum mati atas pembohongan publik. Nah, sejak Bambang Tri ungkap itu sudah cukup jadi fakta, ya. Kasus ini menjadi pelanggaran. Roy Suryo CS lebih matang secara ilmu dari risetnya, ya. Istri Hari Mulyono harus bersuara. Kalau diam aja berarti dia juga bersekongkol dalam ijazah palsu. Nah, udah jelas foto ijazah yang diakui Jokowi itu bukan foto Jokowi. Nah, tapi karena aparat hukum udah banyak oknum, ya, pesanan, makanya never ending proses ruwet ribet. Nah, muter-muter bikin gula darah tinggi. Kuncinya satu, karena selama ini penegak hukum sudah carut marut. Nah, Jokowi pasti kerja sama dengan Cina ingin menguasai Indonesia lagi. Nah, udah jelas, ya, banyak bukti-bukti kejanggalan. 99% ijazah Jokowi aspal, ya, tak terbantahkan.
Jika pemerintah gagal menegakkan keadilan hukum pada Jokowi, biarlah rakyat yang akan mengadilinya ya. Penjabat-penjabat pemerintah mulai busuk 90% sudah nggak bisa dipercaya lagi. Selamat berjuang rakyat-rakyat penegak kebenaran. Nah, tangkap pelaku yang punya ijazah palsu dan semua yang ikut menutupinya. Nah, hanya Allah yang tahu segalanya. Insyaallah ungkapkan kebenarannya. Nah, KPU UGM Bareskrim ya bersekongkol dengan Jokowi. Nah, selanjutnya ya mudah-mudahan ini bisa untuk barang bukti ya. Jangan sampai RT Raja seperti yang dilakukan Egy Sujana dan DH. Saya berharap kasus ini segera terbuka dan selesai. Siap yang salah segera dipidanakan. Nah, sekali palsu tetap palsu. Nah, walaupun fotonya beda tapi Parcok mengatakan identik karena Parcok itu termul. Nah, bikin malu Jokowi. Nah, rakyat bisa langsung ditangkap. Tapi kenapa Jokowi masih dibiarkan? Nah, kami orang kampung ya, nuraninya berkata ya, Jokowi hanya punya fotokopi ya, yang ngopi ijazah orang lain. Jadi Jokowi tidak punya ijazah asli yang ada kopi ijazah. Nah, tentu nama Pak Jokowi ya memang hebat, bisa memberikan manfaat buat semua orang yang buat konten, pendapat pulus buat makan hanya manusia dugu yang percaya dengan konten abal-abal. Nah, kata Jokowi tenang, aparat penegak hukum dan Prabowo masih ternak saya. Nah, harus berani Prabowo daripada didongkel ya. Rakyat kalau selalu belajar Jokowi. Nah, maaf, Mbok, iya, yang masih ada hubungan keluarga tentang ijazah bisa to urun-urun suara demi NKRI biar cepat selesai masalahnya. Ya, mosok masa hatinya tertutup apa menanti Tuhan murka. Nah, kalau memang ijazahnya Jokowi palsu, maka penegak hukum tidak boleh melindunginya atau apalagi takut karena seluruh rakyat Indonesia telah dibohongi ya. Yang paling rugi adalah lawan-lawannya dalam berkontestasi. Ya, Jokowi memang pernah kuliah tapi sepertinya enggak sampai lulus, makanya enggak punya ijazah S1. Nah, setiap diketahui kepalsuannya, nah nongol versi ijazah yang beda lagi untuk mengaburkan kepalsuannya. Nah, kalau sudah seperti itu nepalkan saja. Nah, ini dasar satu licin banget, semoga kebongkar semuanya, amin. Nah, mau reuni 100.000% malah tak, atau mau pakai 1011%. Nah, pengacara ijazah Jokowi tetap palsu. Nah, Jokowi kerja sama dengan antek-antek asing untuk menguasai Indonesia. Nah, layak dihukum mati. Nipu seluruh dunia, ijazah palsu, tukang bohong, terbukti ijazah palsu. Nah, inilah mega proyek dengan drama dia di sandiwaranya. Indonesia besok berakhirnya dengan damai dan selama, terus bubar ganti drama lain. Nah, kalau dari foto sudah beda dengan orangnya, apa itu benar? Ya, berarti ijazah itu bermasalah. Nah, Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Para pengacara dan pembela Jokowi tentang ijazah, mereka akan menerima uang sogokan dari Jokowi. Nah, ayo para pengacara Jokowi, kita buktikan bareng-bareng kalau memang benar-benar Jokowi punya ijazah S1 UGM. Nah, fotonya orang kok diakui sebagai fotonya ya. Jauh lebih ganteng Hary Mulyono lah daripada si Jokowi. Kok nggak malu ya?
Nah, mana sih termu rasanya? Rasakan kok gak komen ya. Sekali asli tetap asli. Salam dari NKRI harga mati.